Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, penyaluran dana bank syariah. Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan menggunakan skema jual beli, skema investasi, dan skema sewa. Skema jual beli memiliki beberapa bentuk, yaitu murabahah, salam, dan istisna. Skema investasi terdiri atas 2 jenis, yaitu mudharabah dan musyarakah. Sementara itu, skema sewa terdiri atas ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Prinsip jual beli. Prinsip jual beli terdiri atas 3, yaitu 2. Jual beli dengan skema salam. Jual beli dengan skema salam adalah jual beli yang pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima. Skema ini dapat digunakan oleh bank untuk nasabah yang memiliki cukup dana, sedangkan yang bersangkutan kurang memiliki bargaining power dengan penjual dibanding sekiranya pembelian barang dilakukan oleh bank. Dalam skema ini, bank sebagai penjual memperoleh keuntungan dari selisih harga jual kepada nasabah dengan harga pokok pembelian barang yang dilakukan pada pemasok. 3. Jual beli dengan skema istisna. Jual beli dengan skema istisna adalah jual beli yang didasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan oleh pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Barang yang diperjualbelikan pada saat transaksi istisna dilakukan belum ada dan memerlukan waktu untuk membuatnya terlebih dahulu. Skema ini dapat digunakan bank untuk membantu nasabah yang memerlukan produk kontrol. Selanjutnya, prinsip investasi. Prinsip investasi dalam pembiayaan oleh bank penyaluran dana dengan skema mudharabah terdiri atas 2 jenis, yaitu investasi dengan skema musyarakah. Investasi dengan skema musyarakah adalah prinsip sewa. Prinsip sewa terdiri atas 2, yaitu skema ijarah. Sewa dengan skema ijarah. Sewa dengan skema ijarah adalah transaksi sewanya, akuntansi murabahah, teknis perhitungan dan penyaluran transaksi, perhitungan angsuran per bulan dan pendapatan yang diakui. Angsuran per bulannya, perhitungan pendapatan margin yang diakui saat jatuh tempo atau pembayaran angsuran. Selanjutnya, perhitungan persentase keuntungan dari perbandingan margin dengan biaya perolehan. Perhitungan persentase keuntungan dari perbandingan margin dengan total piutang. Selanjutnya, akuntansi transaksi murabahah. Yang pertama, saat negosiasi. Pada waktu negosiasi, bank syariah tidak melakukan jurnal apapun mengingat negosiasi tersebut belum memiliki implikasi terhadap posisi keuangan bank syariah. Yang kedua, pengakuan uang muka. Berdasarkan PSAK 102 paragraf 30 disebutkan bahwa uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Dalam praktik perbankan, terdapat 3 macam alternatif mekanisme perlakuan uang muka. Yang pertama, dengan mendebit langsung uang muka yang disepakati tersebut. Yang kedua, memblokir rekening nasabah sebesar nilai yang disepakati. Dan yang ketiga, uang muka dipegang dan dibayar langsung oleh nasabah kepada pemasok. Pembelian barang pesanan. Pembelian barang pesanan dapat dilakukan dengan 2 alternatif, yaitu yang pertama, bank membeli sendiri barang yang dipesan. Yang kedua, bank mewakilkan kepada nasabah membeli barang yang dipesan atas nama bank syariah. Saat akad murabahah tidak disepakati, berdasarkan PSAK 102 paragraf 7 disebutkan bahwa murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat untuk pembelian barang yang dipesannya. Hal ini menunjukkan jika kontrak murabahah tersebut tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesan, maka pembeli dapat membatalkan pesanannya. Selanjutnya, berdasarkan PSAK 102 paragraf 30 disebutkan bahwa jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Saat akad murabahah disepakati. Yang pertama, pencatatan penjualan murabahah. Berdasarkan PSAK 102 paragraf 22, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Yang kedua, pencatatan urubun sebagai bagian pelunasan murabahah. Berdasarkan PSAK 102 paragraf 30 disebutkan bahwa jika barang jadi oleh pembeli atau akad jual beli disepakati, uang muka diakui sebagai pembayaran piutang. Pengakuan uang muka sebagai bagian pelunasan piutang murabahah dilakukan sesuai dengan metode pencatatan uang muka sebelum akad murabahah disepakati. Yang ketiga, pencatatan biaya-biaya yang ditanggung nasabah. Sehubungan dengan pembiayaan yang diberikan pada umumnya,
bank membebankan beberapa jenis biaya kepada nasabah. Biaya-biaya tersebut antara lain biaya administrasi, biaya materai, biaya notaris, dan biaya asuransi. Akuntansi salam, teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi salam bagi bank syariah. Berikut ini adalah ilustrasi teknis perhitungan transaksi salam dapat dilihat pada kasus berikut. Penjurnalan transaksi salam. Transaksi pada saat akad disepakati. Pada saat akad disepakati, pembeli disyaratkan untuk sudah membayar produk salam secara lunas. Berdasarkan PSAK 103 paragraf 17 disebutkan bahwa kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha sebesar modal usaha salam yang diterima. Berdasarkan PSAK 103 paragraf 18 disebutkan bahwa modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aset non-kas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar. Penyerahan modal salam dari bank syariah kepada pemasok atau petani. Pada saat akad salam kedua dilakukan antara bank syariah dengan petani atau pemasok, bank syariah langsung melakukan penyerahan modal salam kepada pemasok. Berdasarkan PSAK 103 paragraf 11 disebutkan bahwa piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Penerimaan barang pesanan dari pemasok atau petani. Berdasarkan PSAK 103 paragraf 16 disebutkan bahwa barang pesanan yang diterima diakui sebagai persediaan. Adapun waktu penerimaan produk salam dalam bentuk pemasok atau petani dilakukan sesuai dengan tanggal kesepakatan. Berdasarkan PSAK 103 paragraf 13A disebutkan bahwa jika barang pesanan sesuai dengan akad maka dinilai sesuai dengan nilai yang ditetapkan. Penyerahan barang salam dari bank syariah kepada nasabah pembeli. Penyerahan barang salam dari bank syariah kepada nasabah pembeli dapat dilakukan oleh bank syariah sendiri atau langsung dikirim oleh pemasok atau petani kepada nasabah pembeli pada tanggal yang disepakati oleh bank dengan nasabah pembeli. Berdasarkan PSAK 103 paragraf 19 disebutkan bahwa kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Pada saat penyerahan kepada pembeli, akhir tersebut selisih antara perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Variasi dalam transaksi salam. Yang pertama, penyerahan modal salam dengan menggunakan aset non-kas. Penggunaan aset non-kas kendati dimungkinkan, hampir tidak diterapkan dalam praktik perbankan syariah. Kendati demikian, jika terdapat bank yang menggunakan aset non-kas, maka dapat mengacu pada PSAK 103 paragraf 12. PSAK 103 paragraf 12 disebutkan, modal usaha salam dapat berupa kas dan aset non-kas. Modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar. Dengan demikian, penggunaan aset non-kas yang memungkinkan terjadinya 3 variasi, yaitu yang pertama, nilai wajar aset salam non-kas sama dengan dari nilai tercatatnya. Yang kedua, nilai wajar aset salam non-kas sama lebih tinggi dari nilai tercatatnya. Berdasarkan PSAK 103 paragraf 12 disebutkan selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha dan kas diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha. Yang ketiga, nilai wajar aset salam sama lebih rendah dari nilai tercatatnya. Variasi kedua, variasi dalam penerimaan barang pesanan dari pemasok atau petani. Pada saat penerimaan produk salam, mungkin terjadi perbedaan antara kualitas dan nilai wajar barang dengan kualitas dan nilai kontrak. Variasi tersebut antara lain, kualitas barang dan nilai wajar barang sama dengan nilai kontrak. Kualitas barang lebih rendah dan nilai wajar barang lebih rendah dari nilai kontrak. Jika kualitas barang lebih rendah sehingga nilai wajar lebih rendah dari nilai kontrak, berdasarkan PSAK 103 paragraf 13B I.2, barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian. Kualitas barang dan nilai wajar barang lebih tinggi dari nilai kontrak. Jika kualitas barang lebih tinggi sehingga nilai wajar lebih tinggi dari kontrak, berdasarkan PSAK 103 paragraf 13B I.1, barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai akad. Yang ketiga, pemasok atau petani gagal menyerahkan seluruh atau sebagian produk salam pada akhir masa kontrak. Pada akhir masa kontrak, saat mungkin pemasok atau petani gagal menyerahkan seluruh atau sebagian produk salam, kegagalan tersebut bisa disebabkan karena bencana alam atau wabah yang tidak bisa diatasi.
Di samping itu, pemasok atau petani juga tidak berhasil mendapatkan produk pengganti dari pemasok atau petani lain. Dalam kondisi tersebut, bank sebagai pembeli memiliki dua alternatif pilihan, yaitu yang pertama, memperpanjang masa pengiriman, dan yang kedua, membatalkan pembelian barang yang dikirim. Alternatif 1, pembeli memperpanjang masa pengiriman. Berdasarkan PSAK 103 pasal 13C I.1 dinyatakan bahwa jika tanggal pengiriman perpanjang, maka nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad. Alternatif kedua, pembeli membatalkan pembelian barang yang belum dikirim. Berdasarkan PSAK 103 paragraf 13C I.1 disebutkan bahwa jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi. Yang keempat, pengenaan denda kepada penjual yang gagal menyerahkan produk salam bukan karena force majeure. PSAK 103 paragraf 15 menyatakan bahwa pembeli dapat mengenakan denda kepada pemasok yang gagal menyerahkan produksi salam jika pemasok tersebut pada dasarnya mampu, tetapi sengaja tidak melakukannya. Denda tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena force majeure. Denda yang dikenakan adalah sebesar yang disepakati dalam akad. Denda yang diterima oleh bank sebagai pembeli diakui sebagai bagian yang dana kebajikan atau dana card. Istisna, teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi istisna. Transaksi istisna pertama, untuk mengembangkan klinik ibu dan anak yang dikelolanya, Dr. Ursula berencana menambah satu unit bangunan seluas 100 meter, khusus untuk rawat inap di sebelah barat bangunan utama klinik. Untuk kebutuhan itu, Dr. Ursula menghubungi Bank Berkah Syariah untuk menyediakan bangunan baru sesuai dengan spesifikasi yang diinginkannya. Setelah serangkaian negosiasi beserta kegiatan survei untuk menghasilkan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang, pada tanggal 10 Februari 2020 ditandatanganinya akad transaksi istisna. Pengadaan bangunan untuk rawat inap. Adapun kesepakatan antara Dr. Ursula dengan Bank Berkah Syariah sebagai berikut. Harga bangunannya 150 juta, lama penyelesaiannya 5 bulan, paling lambat tanggal 10 Juli. Mekanisme penagihan 5 termin sebesar 30 juta per termin mulai tanggal 10 Agustus. Mekanisme pembayaran setiap 3 hari setelah tanggal penagihan. Transaksi istisna kedua, untuk membuat bangunan sesuai dengan keinginan Dr. Ursula, pada tanggal 12 Februari 2020, Bank Berkah Syariah memesan kepada kontraktor PT Tarik konstruksi dengan kesepakatan sebagai berikut. Harga bangunan 130 juta, lama penyelesaian 4 bulan 15 hari, paling lambat tanggal 25 Juni. Mekanisme penagihan kontraktor 3 termin pada saat penyelesaian 20%, 50%, dan 100%. Mekanisme pembayaran oleh bank dibayar tunai sebesar tagihan dari kontraktor. Penjurnalan transaksi istisna, transaksi biaya perakad atau bank sebagai penjual. Biaya perakad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istisna jika akad disepakati. Akuntansi Perbankan Syariah pada tanggal 5 Februari 2020 untuk keperluan survei dan pembuatan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang, Bank Berkah Syariah telah mengeluarkan kas hingga 2 juta. Didebit beban praakad yang ditangguhkan 2 juta dan dikredit kas 2 juta. Dalam laporan keuangan, beban praakad disajikan dalam neraca pada bagian aset lancar dengan perlakuan seperti memperlakukan beban dibayar di muka. Akan tetapi, karena rekening ini bersifat sementara, biasanya saldo rekening ini adalah 0 dan tidak disajikan pada laporan keuangan. Penandatanganan akad dengan pembeli. Bank sebagai penjual. Pada saat akad ditandatangani antara bank dengan pembeli, tidak ada jurnal yang harus dibuat untuk mengakui adanya jual beli istisna. Akan tetapi, adanya kesepakatan jual beli istisna ini menyebabkan pengeluaran praakad diakui sebagai biaya istisna. Misalkan kasus Dr. Ursula dengan Bank Berkah Syariah di atas. Transaksi istisna jadi disepakati pada tanggal 10 Februari. Maka jurnal pengakuan beban perakad menjadi biaya istisna adalah sebagai berikut. Biaya istisna didebitkan 200.000 dan beban perakad yang ditangguhkan dikreditkan 200.000. Pembuatan akad istisna paralel dengan pembuatan barang.
bank sebagai pembeli. Pada saat akad istisna paralel disepakati dengan pembuatan barang, tidak ada jurnal yang harus dibuat terkait dengan kesepakatan jual beli istisna. Diketahui bahwa pembayaran dilakukan berdasarkan tingkat penyelesaian, sehingga pada saat akad tidak ada kas yang harus dikeluarkan oleh bank syariah. Berdasarkan PSAK 104 paragraf 29 disebutkan bahwa biaya perolehan istisna paralel terdiri dari yang pertama, biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas. Yang kedua, biaya tidak langsung yaitu biaya overhead termasuk biaya akad dan praakad. Dan yang ketiga, semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya jika ada. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Itu penerimaan dan pembayaran tagih kepada penjual atau pembuat barang istisna. Berdasarkan PSAK 104 paragraf 36 disebutkan bahwa pembeli mengakui aset istisna sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual yang dalam hal ini pembuat barang dan sekaligus mengakui uang istisna kepada pembuat barang tersebut. Dijelaskan lebih lanjut dalam PAPSI 2013 H418 bahwa tagihan supplier kepada bank atas sebagian barang pesanan yang telah diselesaikan diakui sebagai aktiva istisna dan penyelesaiannya dan utang istisna. Sebesar tagihan supplier dalam kasus disebutkan bahwa mekanisme pembayaran dilakukan dalam 3 termin, yaitu pada saat penyelesaian 20%, 50%, dan 100%. Misalkan dalam perjalanannya, realisasi tagihan ketiga termin tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut. Tabelnya dapat dilihat di PPT. Selanjutnya ada misalkan tanggal 1 April PT Torik Konstruksi menyelesaikan 20% pembangunan dan penagih pembayaran termin pertama sebesar Rp 26 juta, itu dalam kurun 20% dikali 130 juta kepada Bank Berkah Syariah. Jurnal pengakuan penagihan pembayaran oleh pembuat barang adalah sebagai berikut, yaitu ada tanggal 1/4 XA, di debit ada aset istisna dalam penyelesaian 26 juta dan di kredit utang istisna 26 juta. Dan selanjutnya ada akuntansi perbankan. Misalkan pembayaran dilakukan tanggal 8 April, maka jurnal pembayaran tersebut adalah sebagai berikut. Ada di debit utang istisna 26 juta, di kredit ada kas atau rekening nasabah pemasok 26 juta. Jurnal sejenis juga dan tagihan dan pembayaran kedua dan kurang penyelesaian 50% dan ketiga penyelesaian 100%. Misalkan tagihan kedua diterima pada tanggal 15 Mei dan diikuti dengan pembayaran oleh bank pada tanggal 22 Mei 20 XA. Tagihan ketiga diterima tanggal 25 Juni 20 XA dan dibayarkan pada tanggal 2 Juli 20 XA. Jurnal untuk transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Jurnal dapat dijelaskan. Selanjutnya ada pertama, umumnya pembayaran dilakukan tidak 100% lunas pada saat serah terima barang selesai, namun ditahan sebesar 5% untuk masa komisioning. 5% merupakan nilai best practice setelah bank yakin tidak ada permasalahan teknis atas barang selesai dibangun. Baru 5% sisa pembayaran diserahkan. Masa komisioning dapat berlangsung 1-3 bulan setelah penyerahan barang, tergantung dari kesiapan pengguna operasional aset istisna tersebut. Sebenarnya ada pengakuan pendapat istisna. Pengakuan pendapat di belakang berlaku juga untuk metode presentasi penyelesaian, di mana tidak terdapat alasan rasional yang kuat untuk mengukur presentasi penyelesaian atau progres pekerjaan atas barang yang dibangun. Selanjutnya ada pada metode presentasi penyelesaian, pendapatan diakui sesuai presentasi penyelesaian dan menambah nilai aset istisna dalam penyelesaian. Dasar dari pengakuan pendapatan adalah alasan rasional yang terdokumentasi di masa bank dapat menaksir presentasi penyelesaian barang secara moneter untuk dijadikan nilai harga pokok jual beli. Pengakuan pendapatan ini dapat dilakukan secara periodik, bulanan, triwulan, dan lain-lain, atau pada periode tertentu sepanjang bank memiliki dokumen presentasi penyelesaian. Selanjutnya ada dalam jurnal penyelesaian yang dibuat, pengakuan keuntungan istisna dilakukan dengan mendebit aset istisna dalam penyelesaian sebesar 4 juta. Secara keseluruhan jurnal terkait dengan transaksi pengakuan pendapatan saat penyelesaian 20%, 50%, dan 100% berikut. Selanjutnya ada jurnal juga, Anda dapat melihatnya seksama dengan jelas. Selanjutnya ada penjelasan tentang mudharabah. Pertama, pembahasan teknis perhitungan dan penjurnalan. Transaksi pembiayaan mudharabah akan didasarkan pada kasus tanggal 1 Agustus 20 XA, Bank Bumi Syariah menyetujui pemberian fasilitas mudharabah mutalaqah Patinia yang bergerak di bidang SPBU dengan kesepakatan sebagai berikut. Ada plafon Rp
1.450.000.000. Ada objek bagi hasil pendapatan gross profit sharing dan nasibah 70% PT Hania dan 30% PMS pada jangka waktu 10 bulan atau jatuh tempo tanggal 10 Juni 20 XP. Biaya administrasi dan 14 saat akad ditandatangani. Ada pelunasi pengembalian pokok di akhir periode. Ada keterangan modal dari PMS diberikan secara tunai tanggal 10 Agustus 20 XA. Pelaporan pembayaran bagi hasil oleh nasabah dilakukan setiap 10 mulai bulan September. Selanjutnya ada perhitungan transaksi mudharabah. Perhitungan yang diperlukan dalam transaksi mudharabah adalah perhitungan bagian bank atas bagi hasil yang diperoleh. Dan saat penandatanganan akad mudharabah adalah jurnal pada tanggal 1 Agustus atau set akad mudharabah ditandatangani terdiri atas jurnal pembukuan, rekening administrasi komitmen pembiayaan PT Hania dan jurnal pembebanan biaya administrasi. Selanjutnya ada jurnal juga dapat Anda lihat yang bersama tulisannya di Selanjutnya ada musyarakah, pembahasan teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi pembiayaan masyarakat didasarkan pada kasus. Pada tanggal 2 Februari 20 SA, Bu Nasibah menandatangani akad pembiayaan usaha pengrajin padi itu membeli padi, penggiling selanjutnya menjual beras dengan Bank Murni Syariah BMS dengan skema masyarakat sebagai berikut. Ada proyek 80 juta, ada kontribusi bank 60 juta, pembayaran tahap pertama Rp 35 juta, dilakukan tanggal 12 Februari, pembayaran tahap kedua sebesar 25 juta dilakukan tanggal 2 Maret, kontribusi nasabah 20 juta, nasibah bagi hasil nasabah 75% dan PNS 25%, periode 6 bulan, akuntansi perbankan syariah, ada biaya administrasi RP 600 juta 1% dari pembayaran bank, pembiayaan bank, ada objek bagi hasil laba bruto selisih harga jual beras dikurangi harga pembelian padi, ada skema pelaporan pembayaran persi bank setiap 3 bulan atau 2 kali masa panen pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus 20 XA. Skema pelunasan pokok masyarakat permanen dilunasi pada saat akad berakhir tanggal 2 Agustus 20 XA 60 juta. Kemudian ada perhitungan transaksi masyarakat, perhitungan kembali bagian bank sekiranya jenis masyarakat yang digunakan dalam masyarakat menurun. Ada masyarakat disepakati pada masyarakat disepakati bank akan membuka cadangan rekening pembayaran masyarakat untuk nasabah pada tanggal itu juga dan menjalankan biaya transaksi dengan mengambil di rekening nasabah. Tapi pada tanggal 12 Februari bank mentransfer sebesar Rp35 juta rekening Bu Nasibah sebagai pembayaran tahap pertama. Transaksi sejarah, teknis perhitungan penjurnalan transaksi sejarah di Bank Syariah. Ada PT Namira membutuhkan sebuah mesin untuk keperluan produksi usahanya pada bulan Januari 12A. PT Namira mengajukan permohonan sejarah kepada Bank Syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Ada biaya pengadaan barang ada 1920 juta, ada intervensi barang, ekonomis barang itu 5 tahun 60 bulan dan masa sewa 24 bulan, nilai sisa umur ekonomis nasional sewa per bulan 2.400.000 dan biaya administrasi RP 440.000. Ada perhitungan penyusunan pendapatan transaksi sejarah itu penyusunan per bulan, ada harga perolehan dikurangi nilai sisa bagi jumlah bulan umur ekonomis, ada penyusunan per bulan, ada RP 120 juta dikurangi RP 0 60 sama dengan 2 juta, pendapatan sejarah per bulan, modal penyewaan tambah N persen modal penyewa sama dengan 2 juta ditambah dan kurang 20% dikali 2 juta sama dengan 2.400.000. Ada perhitungan biaya administrasi sejarah, ada biaya administrasi sejarah sama dengan N persen dikali modal persewaan per bulan dikali jumlah bulan sama dengan 1% dikali 2 juta kali 24 sama dengan 440.000. Dan selanjutnya ada penjurnalan transaksi sejarah. Yang kedua adalah transaksi pengadaan aset sejarah. Transaksi pengadaan aset sejarah, sebelum akad sejarah dilakukan, Bank Syariah terlebih dahulu melakukan pengadaan aset sejarah berdasarkan PSAK nomor 17. Disebutkan bahwa objek sejarah diakui pada saat objek sejarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Misalkan untuk keperluan transaksi sejarah PT Namira di atas, pada tanggal 5 Juni 20 XA Bank Syariah membeli aset kepada perusahaan yang menyuplai barang dan yang diperlukan. Pembelian dilakukan via rekening pemasok tersebut. Jurnal tersebut terhadap transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Ada tanggal 5/06 SA yang didebit persediaan ijarah 120 juta dan di kredit lakas rekening pemasok ya 120 juta. Baiklah, terima kasih.
Transaksi pada saat akad disepakati. Pada saat akad disepakati, terdapat beberapa transaksi yang harus diakui oleh bank syariah. Transaksi tersebut adalah 1. Konversi persediaan ijarah menjadi aset sebagai bentuk pengakuan atas adanya pengalihan hak guna kepada penyewa. 2. Penerimaan biaya administrasi. Misalnya, pada tanggal 10 Juni, PT Namira menandatangani akad ijarah atas sebuah mobil. Maka, jurnal yang diperlukan pada waktu itu adalah pada tanggal 10 bulan 6, rekening yaitu didebit aset yang diperoleh untuk ijarah dan dikredit persediaan ijarah sebesar 120 juta dan selanjutnya didebit rekening nasabah PT Namira. Kemudian dikredit pendapatan administrasi sebesar 480.000. Transaksi pengakuan penerimaan pendapatan ijarah. Berdasarkan PSAK 107, pendapatan ijarah selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan ijarah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Misalkan, rencana dan realisasi pembayaran sewa oleh PT Namira adalah sebagai berikut. Maka, rencana dan realisasi pembayaran itu bisa teman-teman saksikan pada tabel yang kami sediakan. Di situ ada tanggal jatuh tempo, sewa per bulan, porsi pokok, porsi ujrah, tanggal pembayaran, dan jumlah dibayar. Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan saat jatuh tempo. Maka dapat teman-teman saksikan pada tabel berikut. Di situ kami sediakan tanggal, rekening debit dan kreditnya. Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan setelah tanggal jatuh tempo. Misalkan, untuk pemberian sewa bulan November, pada tanggal 10 November, nasabah belum membayar sewa kepada bank. Pembayaran baru dilakukan pada tanggal 5 Desember, maka jurnal atas transaksi tanggal 10 November dan 5 Desember tersebut adalah tanggal 10. Didebit piutang sewa sebesar 2 juta, didebit piutang pendapatan sewa sebesar 400.000, dan dikredit pendapatan ijarah akrual sebesar 2.400.000. Dan pada tanggal 5 Desember, didebit kas rekening nasabah sebesar 2.400.000, dikredit piutang sewa sebesar 2 juta, dikredit piutang pendapatan sewa sebesar 400, kemudian didebit pendapatan ijarah akrual sebesar 2.400.000 dan dikredit pendapatan ijarah sebesar 2.400.000. Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan sebagai pada saat jatuh tempo dan sebagian lagi setelah jatuh tempo. Misalkan, pada tanggal 10 Desember, nasabah membayar sebesar 1.400.000, sisanya dibayar kemudian pada tanggal 3 Januari. Maka, jurnal atas transaksi tanggal 10 Desember dan 3 Januari tersebut adalah pada tanggal 10 didebit kas sebesar 1.400.000, didebit piutang sewa sebesar 833.333, didebit piutang pendapatan sewa sebesar 166.667, dikredit pendapatan sewa sebesar 1.400.000, dikredit pendapatan sewa akrual sebesar 1 juta. Dan pada tanggal 3 Januari, didebit kas rekening nasabah sebesar 1 juta, dikredit piutang sewa sebesar 833.333, kemudian dikredit piutang pendapatan sewa sebesar 166.667, kemudian didebit pendapatan ijarah akrual sebesar 1 juta, kemudian dikredit pendapatan ijarah sebesar 1 juta. Pengakuan penyusutan aset yang diperoleh untuk ijarah. Dengan menggunakan teknik perhitungan penyusutan yang telah dibahas pada sub-sub perhitungan penyusutan dan pendapatan ijarah, jurnal untuk pengakuan penyusutan aset yang diperoleh ijarah untuk 6 bulan pertama adalah sebagai berikut. Maka kami sajikan tabelnya. Maka teman-teman dapat menyaksikan di sini kami sediakan tanggal, rekening, debit dan kreditnya. Kemudian penyajian pada laporan yaitu pertama penyajian pada laporan laba rugi. Di sana dapat teman lihat di tabel. Dan kemudian penyajian pada laporan bagi hasil juga dapat teman saksikan pada tabel yang telah kami sediakan. Teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah untuk multi jasa. Mari kita lihat kasus 12.4.
Ibu Uli melakukan transaksi ijarah dengan BPRS Anugerah Sejahtera untuk keperluan biaya sekolah anaknya selama 1 semester di UGM. Adapun informasi tentang transaksi untuk penyediaan jasa tersebut adalah sebagai berikut. Harga perolehan jasa sebesar 9 juta dibayar ke UGM tanggal 1 Februari. Kemudian masa sewa 6 bulan mulai 1 Februari sampai dengan 1 Agustus. Kemudian sewa per bulan sebesar 1.700.000 setiap tanggal 1 mulai bulan Maret. Penyusutan per bulan sebesar 1.500.000 setiap tanggal 1 mulai bulan Maret. Kemudian biaya administrasi 0,5% sebesar 45.000 diterima tanggal 1 Februari. Selanjutnya, pengadaan aset ijarah. Jumlah pengadaan aset ijarah jasa adalah sebagai berikut. Contohnya pada tanggal 1 bulan 2, didebit aset ijarah sebesar 9 juta, kemudian dikredit rekening UGM sebesar 9 juta. Kemudian jumlah pada saat akad disepakati adalah pada tanggal 1 Februari didebit rekening nasabah atau kas sebesar 45.000, kemudian dikredit pendapatan administrasi sebesar 45.000. Keterangannya, penerimaan biaya administrasi pembiayaan. Saat pengakuan penyusutan aset ijarah dan pembayaran sewa ijarah. Berikut tabel penyusutan aset ijarah dan pembayarannya. Nah, di tabel ini sudah kami sediakan biaya penyusutannya sebesar 1.500.000 dan pembayaran sewa sebesar 1.700.000. Kemudian juga kami sediakan keterangan tanggal penyusutan dan pembayarnya pada 1 Maret, 1 April, 1 Mei, 1 Juni, 1 Juli, dan 1 Agustus. Dan transaksi tersebut dapat kita sajikan. Ada tabel yang kami sajikan, maka dapat teman perhatikan. Selanjutnya, laporan keuangan perbankan syariah. Pertama ada laporan posisi keuangan, yaitu neraca yang menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Dalam KDPP LKS paragraf 69. Kemudian laporan laba rugi merupakan ukuran kinerja entitas syariah yang juga merupakan dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi atau penghasilan per saham. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan selama periode bersangkutan. Selanjutnya, laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan ditetapkan dalam PSAK terkait. Kemudian, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Laporan yang menyajikan rekonsiliasi antara pendapatan bank yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan dibagi hasil kepada pemilik dana menggunakan dasar kas. Kemudian laporan sumber dan penggunaan dana kas. Saat satu komponen utama laporan keuangan yang harus disajikan oleh entitas syariah dalam PSAK 101 paragraf 70. Kemudian yang terakhir, laporan sumber dana pengakuan dana kebajikan. Pertama, sumber dana kebajikan yang berasal dari penerimaan yaitu ada infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, denda, pendapatan non-halal. Kemudian penggunaan dana kebajikan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, penggunaan lainnya untuk kepentingan umum, kenaikan dan penurunan sumber dana kebajikan, saldo awal dana penggunaan dana kebajikan, dan yang terakhir saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.